Gue sendirian di tengah hutan. Hutan beneran, bukan yang di game atau di YouTube. Sepi. Gak ada sinyal, gak ada suara motor. Yang ada cuma jangkrik dan suara-suara random dari pohon yang goyang kena angin. Tapi bukan itu yang bikin serem. Yang bikin serem adalah gue bawa tumis nangka. Sendirian, tengah malam. Di tempat yang katanya pernah muncul keranda terbang. Gue duduk depan api unggun. Api unggunnya kecil, kayak hati yang baru disakiti. Gue masak tumis nangka pakai nesting. Tumisannya sih enak, walau jujur aja agak keasinan. Atau kurang garam ya? Entah, mungkin lidah gue error. Pas suapan ketiga, tiba-tiba ada angin nyelusup pelan. Dan gue denger suara bisikan. Keranda. Gue diem, kaku, mikir. Keranda. Gue lihat kanan kiri, sepi, gak ada siapa-siapa. Gak ada hewan, gak ada suara motor lewat. Gue mulai mikir, mungkin ini kode dari alam. Mungkin tumis gue kurang garam. Angin kasih reminder, biar gak lupa seasoning. Tapi ya udahlah, gue lanjut makan. Tapi suasana makin gak beres. Angin berhenti. Api unggun kayak lagi insecure, kecil banget nyalanya. Terus, krak. Ada ranting patah. Gue refleks megang sendok. Bukan buat defense, tapi ya minimal kalau harus kabur, gue bisa sambil nyuap. Dari balik kabut, gue lihat ada bayangan tinggi, gede, dan gerak pelan. Kayak sosok tinggi banget. Jantung gue mulai ngebeat kayak EDM di kafe. Gue deketin pelan-pelan sambil siap lari kalau ada yang aneh. Pas gue nyorot pakai senter, ternyata itu tripod kamera gue sendiri. Belum gue lipet, bayangannya memanjang kena cahaya. Gue takut sama benda gue sendiri. Saat itu, harga diri gue drop ke level sandal jepit sebelah. Belum sempet duduk lagi, ada suara dari hutan. Lembut, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Tolong, gue langsung freeze. Suaranya cewek, serak, pelan kayak mantan ngajak balikan tapi sambil nangis. Gue berdiri, nyorot senter, dan jalan pelan ke arah suara. Di balik pohon, gue lihat sosok putih jalan pelan. Gue udah siap nyebut semua doa. Dari ayat kursi sampai lirik pembuka kartun Upin Ipin. Keringat dingin, tangan gemeter. Pas gue deketin, itu sarung. Sarung gue, yang gue jemur tadi sore. Tertiup angin, nyangkut di ranting. Gue udah hampir mati berdiri, ternyata disambut sama kain bau ompol. Udara makin dingin. Gue masuk ke tenda, coba tidur. Tapi gak bisa. Banyak suara bisik-bisik. Kayak ada yang lagi ngobrol di luar. Kadang kayak ketawa, kadang kayak nangis. Gue coba cuek. Tarik sleeping bag, nutup kuping. Jam 4 subuh gue denger azan. Allahu Akbar. Tapi suaranya bukan dari masjid, kayak berasal dari bawah tanah. Dalam hati gue udah istighfar keras. Gue mikir, wah, ini udah waktunya. Malaikat turun, tapi sekarang bawa doa portable. Ternyata suara azan dari alarm HP yang ketumpuk baju. Terus gue bangun, tadinya mau ambil air wudhu. Tapi begitu gue gerak, dada gue sakit, berat, susah nafas. Kayak ada yang nindihin. Gue panik. Gue pikir apa ini yang disebut ketindihan makhluk halus. Gue coba baca doa, tapi makin sakit. Sampai akhirnya gue sadar, gue ketiduran di atas kompor portabel. Jadi itu bukan hantu, itu punggung gue ketindihan oleh kebodohan sendiri. Subuh makin terang, gue udah gak tahan. Perut mual, badan pegal, mental kocar-kacir. Tumis nangka masih ada, tapi sekarang dingin, lemes, kayak hubungan yang udah lama gak dikasih perhatian. Gue beberes, tenda gue lipit, nesting gue masukin, tapi tumis nangka gue tinggal. Lu tahu kenapa? Karena itu tumis udah diliatin setan semalaman dan gak ada satupun yang mau nyolek. Bayangin, setan aja gak mau nyentuh makanan lo. Itu lebih serem dari kuntilanak ngambek. Gue udah siap buat jalan pulang. Sesekali nengok ke belakang. Pohon masih berdiri. Ternyata sarung masih tergantung.
tripod udah gue lipet. Tapi trauma masih melekat. Dan sejak itu, gue belajar satu hal penting. Jangan masak tumis nangka di hutan tengah malam. Karena lo gak tahu, yang datang itu hantu atau cuma rasa sepi yang minta dipeluk. Kalau lo lihat keranda terbang pas makan, itu bukan hantu. Itu mungkin bumbu kurang. Tapi kalau lo dengar suara cewek bilang, tolong, dan ternyata cuma sarung, mending lo pensiun camping. Jangan lupa like kalau pernah ngalamin horor karena hal receh. Subscribe buat cerita serem lainnya. Dan ingat, setan takut sama yang bego, tapi yang bego sering takut duluan.